kemudian hemat, menabung, dan kita bisa berinvestasi. Kan ada ini ya istilahnya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, ketika kita berhemat, kita kan bisa menabung dan bisa berinvestasi. Nanti bisa investasi emas atau nanti bisa aja kan kalian masih muda punya impian punya rumah. Benar. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah hindari hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa teman bicara semuanya. Semoga masih semangat nih puasanya. Nah, kali ini kita ketemu lagi di podcast bicara, jadi makin tahu. Nah, hari ini kita mau membahas tema apa nih Kak Dita? Ya, kali ini kita akan membahas tentang cerdas mengelola finansial saat Ramadan. Bersama siapa ya? Bersama siapa nih? Boleh Bunda kenalan dulu nih? Boleh. Sambil pantun ya. Boleh. Bunda. Di bawah pohon ada sebuah kereta. Cakep. Kereta besar, merah warnanya. Cakep. Kenalkan, nama saya Halena Watunisa, dosen akuntansi syariah, ramah orangnya. Masya Allah. Pas sekali nih Bu dengan tema kita kali ini ya Bu. Ya. Bunda tanya dong. Boleh, Neng. Bunda, kenapa sih mengelola finansial itu penting buat kita? Oke, mengelola finansial itu kenapa sih penting buat kita? Ya, selain di perusahaan, kita sendiri itu, untuk diri kita sendiri itu sangat penting ya untuk mengelola finansial. Alasannya apa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu menghindari masalah finansial. Kemudian yang kedua itu mengelola resiko. Lalu yang ketiganya adalah mencapai tujuan finansial. Dan yang keempatnya itu adalah membangun masa depan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini menghindari masalah finansial. Pasti ya kita itu kalau misalkan lagi kepepet nih, lagi bokeh banget. Jalan pintasnya apa nih kira-kira? Tuh, pasti berhutang ya. Nah, ini merupakan salah satu masalah finansial yang harus dihindari ya. Kenapa? Karena utang yang tidak terkendali. Jadi alangkah baiknya kita itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan seperti itu ya. Kemudian masalah finansial berikutnya yaitu kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Nah, beberapa bulan kemarin ya terakhir kan kita pernah mendengar berita gitu ya, itu perusahaan besar atau pabrik itu yang adanya PHK besar-besaran. Nah, disitulah adanya masalah finansial bagi para pekerja tersebut. Jadi masalah tersebut itu sebaiknya kita hindari ya. Lalu berikutnya masalah berikutnya itu biaya hidup yang meningkat. Rasain gak nih teman-teman? Benar, terasa banget mahal gitu. Contohnya apa nih? Contohnya bayar kos kayak. Nah, bayar kos ya, itu kerasa banget ya. Yang dulunya misalkan sebulannya cuma 500, tahu-tahu berikutnya itu 700, bahkan ada yang 1 juta. Itu karena biaya hidup yang meningkat. Kemudian dari masalah finansial itu bagaimana sih cara kita mengelola resiko-resiko tersebut? Nah, yang pertama itu kita harus bisa pandai-pandai menghadapi perubahan ekonomi. Tadi ya contoh salah satunya tadi adanya biaya hidup yang meningkat. Jadi kita harus bisa men-saving gitu ya, pintar-pintar mengelola finansial karena kan perubahan ekonomi pada saat ini yang kita rasakan itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kemudian resiko, cara mengelola resiko yang berikutnya adalah menghadapi resiko kehilangan pendapatan. Nah, yang tadi disampaikan kita tidak tahu ya, nauzubillah min dzalik, ketika kita misalkan kerja di
perusahaan swasta atau pabrik itu kan kita tidak tahu ya kondisi keuangan perusahaan tersebut itu akan bangkrut, ya kita harus bagaimana sih cara menangani atau mengelola resiko tersebut. Kemudian berikutnya cara untuk mengelola resiko berikutnya adalah menghadapi biaya medis yang tidak terduga. Terkadang kita ini ya tidak ada kepikiran lah untuk saving atau untuk jaga-jaga ketika kita sakit gitu ya. Kalau misalkan kita biasanya anak kosan mah sakitnya batuk, pilek, demam gitu kan bisa emah ya. Itu karena telat makan ya emah gitu. Saking banyaknya tugas gitu ya. Pulang tidur ya itu alangkah baiknya kita juga men-saving untuk biaya tadi ya biaya kesehatan atau medis. Nah, dari masalah finansial dan mengelola risiko, kenapa sih kita harus pandai mengelola finansial atau mengelola keuangan itu? Kita pastinya sudah ada tujuan nih. Kenapa sih kita tujuannya apa untuk mengelola finansial itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Untuk investasi jangka panjang Ya, Investasi masa depan. itu salah satunya investasi jangka panjang ya. Bisa disebut misalkan kita kan pasti teman-teman nih laptopnya udah rusak gitu ya. Karena kita bisa mengelola finansial, kita bisa menabung gitu ya. Bisa menabung untuk bisa membeli laptop yang baru gitu ya. Kemudian contohnya ibu ya atau teman-teman juga bisa itu ibu sudah men-saving untuk biaya pendidikan masa depan anak ibu gitu ya. Jadi kita misalkan pinter-pinter lah gitu untuk misalkan pendapatan kita nih 5 juta kita diinin dulu dikelompokkan dulu misalkan yang kewajiban dulu misalkan kayak bayar listrik, air, telepon segala macam itu dibayarkan. Kemudian nanti sisanya bisa untuk saving, nabung biaya pendidikan. Kemudian misalkan kita kan pasti cita-cita sebagai seorang muslim itu kan pasti ingin berangkat haji ya. Betul sekali. Itu bisa ikut tabungan haji. Nah seperti itu maksud dari tujuan finansial atau tujuan mengelola keuangan. Selanjutnya alasan berikutnya adalah membangun masa depan. Membangun masa depan itu apa sih? Contohnya Rumah tangga ya. udah mikirnya rumah tangga aja. Gak apa-apa sih, iya bisa. Biasanya kita kan namanya usia produktif itu kan tidak selalu bisa dipakai di perusahaan atau di instansi gitu ya. Pasti ada masa-masa pensiunnya. Nah di situ bisa membuat rencana untuk dana pensiun gitu, ada saving seperti itu ya. Kemudian membangun masa depan berikutnya ya adalah menyediakan dana darurat. Teman-teman udah bisa menyediakan dana darurat nggak? Ya sedikit. Contohnya apa tuh biasanya dana darurat tuh? Buat apa ya? Sakit gitu Bensin ya kalau aku PP. PP, iya itu biasanya dana tak terduga ya di luar kendali lah gitu ya. Kemudian membangun warisan untuk keluarga. Nah ini ya yang kita harapkan kan kita capek-capek nih kerja gitu ya, capek-capek kita siang malam gitulah mencari nafkah gitu. Ya kita kan alangkah baiknya ketika kita sudah meninggal atau apa kan ingin mewariskan ke keluarga kita itu adalah berupa warisan harta ya, baik itu entah banyak atau sedikitnya gitu, seperti itu. Itu tadi ya beberapa alasan kenapa sih kita itu penting untuk mengelola finansial. Iya Bun. Nah, bagaimana pandangan Islam Bun tentang pentingnya mengelola keuangan sih Bun? Oh iya mungkin dari pandangan Islamnya. Segi Islam gitu. Oke ya, kita sebagai seorang muslim ya, dimana kita hidup itu kan sudah sesuai dengan di dalam Al-Quran ya maupun hadis gitu ya. Nah di sini bahwa dalam Islam itu mengelola keuangan dengan baik itu sangatlah penting. Nah di sini
ada beberapa prinsip ya, prinsip mengelola keuangan dalam Islam. Di sini ada beberapa dari Al-Quran ya. Yang pertama itu dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72, di mana intinya itu tentang takwa dan bertanggung jawab. Nah, di sini artinya di dalam Quran surat Al-Ahzab itu ayat 72, seorang muslim harus memiliki takwa dan merasa bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Nah, itu apa tuh? Apa ya itu? Takwa dan bertanggung jawab. Tanggung jawab atas keuangan, harta Bun. Iya, kayak karena mungkin topik kita sedang finansial tentang Finansial, keuangan. iya. Jadi bahas tentang keuangan. Oke, takwa dan kebertanggungjawaban. Kita sebagai seorang muslim harus bertakwa kepada Allah ya. Dimana ketika kita memperoleh atau mendapatkan harta kita atau pendapatan kita, alangkah baiknya itu dengan cara yang halal dan yang thoyyib. Ketika kita sudah mendapatkan harta tersebut, bagaimana sih kita menyalurkannya atau mengeluarkan harta tersebut? Kita jangan sampai ke dalam hal-hal yang tidak baik ya gitu. Makanya di situ nanti kan di akhirnya itu kan pasti dipertanggungjawabkan ya. Iya, Gitu ya. Kemudian yang kedua itu penggunaan harta yang bijaksana. Nah, di dalam penggunaan harta yang bijaksana ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya harta harus digunakan untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Contohnya apa tuh? Yang baik dan bermanfaat? Sekolah, ikut Betul. les gitu, pengajian, sedekah. Sedekah, Masya Allah. Sedekah. Iya betul, lagi Ramadan sih ya. Nah, di sini harta yang bijaksana. Oke, kita mengelolanya itu harus yang bermanfaat. Misalkan taruhlah kita cewek-cewek ya, biasanya belanja nih, kita sudah punya tas nih, jalan ke mall gitu. Ih, ada model yang lucu ini. Dari segi manfaatnya kan kita sudah punya tas loh di kosan, di rumah gitu. Ngapain sih beli lagi gitu. Makanya di sini kan harus penggunaan harta yang bijaksana. Salah satu contoh gampangnya seperti itu. Kemudian zakat dan sedekah. Nah, karena di sini di dalam bulan suci Ramadan, zakat dan sedekah ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya memberikan zakat dan sedekah adalah kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta lebih dari batasan tertentu. Nah, kalian ya sudah pasti harus berzakat fitrah ya, berzakat fitrah. Kemudian ada sedekah ya, misalkan kalau sedekah atau infak atau sedekah, misalnya kita kan sholat di musola atau di masjid manapun gitu ya, ada kotak amal, ya udahlah masukin plung 2.000. Nah, itu merupakan salah satu pensucian dari harta kita ya. Kemudian berikutnya itu zakat mal ya. Selain zakat fitrah juga ada zakat mal. Nah, misalkan kalian punya harta lebih, kalau misalkan punya ada emas atau perhiasan melebihi batas nisabnya, alangkah baiknya itu bukan diwajibkan ya, jika sudah jatuh nisabnya, alangkah baiknya dizakatkan. Nah, seperti ibu kalau misalkan teman-teman nanti kerja, alangkah baiknya zakat profesi gitu ya. Karena kan sebagian dari harta kita itu ada milik orang lain ya itu. Kemudian prinsip berikutnya, hindari penggunaan harta untuk maksiat. Auzubillah ya, Ibu yakin mahasiswa-mahasiswa UIN mah soleh dan solehah gitu ya. Amin. Tidak ada yang menyimpang gitu ya. Nah, di sini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, di mana artinya harta tidak boleh digunakan untuk melakukan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Jadi kita sebagai
seorang muslim alangkah baiknya tidak harta tersebut itu tidak dibuat untuk maksiat gitu ya. Contohnya misalkan buat dugem atau judi online dan segala macam gitu ya. Karena semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban di akhir. Betul. Kemudian yang terakhir itu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 tentang pengelolaan harta yang adil. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Pengelolaan harta yang adil. Seimbang kebutuhan sama kemauan apa gimana nih Bun? Iya, kan kayak tadi ya, banyaknya kasus-kasus korupsi seperti itu ya. Iya benar. Kan ibaratnya tidak adil ya. Oke, itu ya mungkin pandangan Islam tentang pentingnya mengelola keuangan. Nah, Bun, aku juga penasaran nih. Karena kebanyakan dari kita itu kan ya gitu ya Bun, lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan gitu Bun. Nah, ada tips nggak nih Bun supaya kita nggak boros gitu atau ya bisa mengelola dengan baik lah gitu antara kepentingan dan juga kebutuhan. Oke ya. Selama kita Ramadan pastikan ini ya mungkin lebih ke makanan gitu ya. Takjil war apa ya istilahnya gitu ya. Nah, yang pertama itu tipsnya hindari impulsif. Nah, impulsif itu pemikiran jangka ibaratnya tidak langsung gelap mata lah, bukan gelap mata, lapar mata. Misalkan iya, misalkan tadinya cuma cukup es kelapa sama gorengan, ngeliat ada es campur atau es koin kayak gitu, pengen beli nyampe di kosan, nyampe di rumah, tahu-tahu yang dimakan hanya es kelapa sama gorengannya aja. Iya, padahal ya nggak makan ya. Karena itu tadi lapar mata gitu kan, namanya puasa mah kalau siang bolong aduh pengen ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu jangan lupa untuk membawa uang yang cukup atau gunakanlah dengan uang tunai ya. Nah, alangkah baiknya ketika kita ingin belanja kita buat list dulu nih, kebutuhannya apa gitu ya. Jadi ya kita disiapkan di dompetnya, kira-kira segini cukup nih gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja, bukan keinginan. Lalu, nah ini nih bagi kaum hawa, ciwi-ciwi khususnya nih, apa tuh, tahu nggak? Jangan terpengaruh oleh promosi atau diskon. Berat banget. Beli 2 gratis 1. Nah, gatal diskon 50%, diskon 70%. Lagi musim ya, apalagi Ramadan menjelang ke Lebaran gitu kan. Nah, itu pasti diusahakan dihindari gitu ya, meskipun agak sulit, jujur aja agak sulit gitu ya. Biasanya minuman-minuman tertentu lah ya ada gitu, misalkan buat ini, wah beli 2 gratis 1, kalau enggak misalkan beli 2 harganya sekian gitu kan ya, promo. Padahal kita butuhnya cuma 1. Nah gitu, kecuali kalau di kosan atau di rumah ada banyak orang, it's okay, nggak masalah gitu ya. Kemudian selanjutnya itu belanja di tempat yang tepat. Nah, apa tuh maksudnya? Dan di tempat Apa ya Bun? Di tempat yang murah. Iya benar. Ya, bisa jadi tempat yang tepat dan murah. Biasanya kita nih kaum mahasiswa gitu ya, nggak mahasiswa aja, kita yang pekerja juga lagi-lagi bukber gitu ya. Bukber biasanya kan, wah apalagi di Cirebon nih udah banyak kafe gitu ya. Nah, di mana kafe tersebut kan promosi ini nanti paket hemat ini. Nah, mungkin kan itu suatu yang bersifat hindari impulsif itu gitu ya. Nah, makanya belanjalah di tempat yang tepat. Makanya berhemat itu tadi alangkah baiknya kita belanja itu di kaki lima, pedagang-pedagang kaki lima, karena kan mereka itu mungkin ya pada saat bulan Ramadan itu kesempatan mereka itu ya jualan kolak, jualan masakan udah matang yang diplastikin. Paling kan mereka untungnya berapa sih? Satu bungkusnya paling Rp500. Sedangkan kalau di kafe-kafe gitu kan mereka sudah ada pajak, sudah pasti keuntungannya lebih besar dong gitu. Tapi kita tetap karena gengsi, karena FOMO, jadi kita larinya ke tempat yang bernama ya gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir pasti belanja dengan bijak. Susah ya?
belanja dengan bijak gampang apa susah nih? Ya, Gampang-gampang gampang susah. Itu kembali lagi kita buat listnya ya, maksudnya sesuai kebutuhan bukan keinginan. Oke, itu ya. Oke Bunda. Tipsnya. Terima kasih ya Bunda tipsnya. Nah terakhir nih Bunda, boleh berikan kata-kata ataupun pesan gitu Bun untuk motivasi muda gitu ataupun teman bicara di rumah agar semakin cerdas nih Bun untuk mengelola keuangannya. Oke ya, mungkin tidak hanya buat kaum muda aja ya, buat ibu pun sama gitu ya, masih harus belajar cara mengelola finansial. Nah di sini yang pertama itu mulai dari sekarang ya. Gimana? Bisa nggak tuh? Mulai. Niat mulai Bismillah ya, Iya, karena kadang pasti- susah di awalnya gitu. Nah untuk betul. mulai. Betul. Alangkah baiknya kita sisihkan nih sehari misalkan 2.000 atau seminggu 10.000 gitu. Nanti kan lama-lama bertambah ya tabungan itu. Apalagi kan dari celengan tuh, ya misalkan 10.000 disilang gitu. Ada tulisannya. Nah Iya, itu untuk memudahkan kita menabung. Kemudian yang kedua adalah kenali kebutuhan dan keinginan. Nah itu tadi yang kita sebutkan. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Rata-rata kan kita lebihnya tuh keinginan ya, bukan kebutuhan, seperti itu. Lalu jangan terpengaruh teman dan medsos. Nah, ini sangat sulit nih, teman dan medsos. Apalagi Dua mata kerjaannya- uangnya. kerjaannya nge-scroll gitu ya Bunda. Itu betul sekali, itu hindari ya. FYP. Nah betul. Tapi yang paling susah tuh kalau diajakin temen sih. Ya. Udah susah nolak ya kalau udah diajak temen. Betul, sangat susah ya mengatakan tidak, itu sangat susah, berat. Gak enakan gitu Bun. Ya, people pleasure. Ya. Kemudian hemat, menabung, dan kita bisa berinvestasi. Kan ada ini ya istilahnya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah ketika kita berhemat, kita kan bisa menabung dan bisa berinvestasi. Nanti bisa investasi emas, atau nanti bisa aja kan kalian masih muda punya impian punya rumah. Benar. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah hindari hutang. Karena kan tadi sebelumnya sudah di dalam Quran Ibu sampaikan, di dalam Al-Quran alangkah baiknya kalau tidak kepepet banget, alangkah baiknya jangan berhutang ya, usahakan ya. Benar-benar yang mepet banget ya gitu. Dan itu juga untuk kebutuhan. Betul sekali. Ya itu saja tips dari Ibu ya. Iya, terima kasih. Semoga bisa masuk ya ke otak anak-anak muda. Udah nggak boros ya. Nah, bisa berjalan. Mungkin ada pantun lagi. Bu, Wah, tadi di awal kan ada pantun. Mungkin Iya Bu, siap. closing ada pantun lagi. Boleh. Sedikit pantun ya. Iya. Badan gemuk banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran buat ketupat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bicara pada hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak ya Bunda telah memberikan kita informasi nih teman-teman tentang cerdas mengelola finansial yang tentunya kita dan teman bicara jadi makin tahu. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah menonton sampai habis. Dan semoga ya masih semangat puasanya sampai hari terakhir ya. Ya udah, kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.